Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Diners. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan dari sesi pertama ya, tentang kompetensi teknis untuk latihan soal P3K perawat tahun 2022. Karena memang dari teman-teman sebelum video yang kedua ini jadi, teman-teman banyak merequest juga ya dilanjutkan ke bagian keduanya. Oleh karena itu saya membuatnya, mencoba untuk memberikan latihan-latihan soal tentang perawat P3K. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama ya teman-teman. Tuan M umur 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam. Hasil pengkajian Tuan M mengeluh batuk sudah 4 bulan tidak sembuh-sembuh. Batuk dengan dahak dan kadang-kadang bercampur darah. Hasil pemeriksaan ronsen, si Tuan M ini adanya TB miliar. Perawat melakukan penkes untuk mencegah penularan penyakit TB miliar tersebut. Nah, penkes apa sih yang dapat diberikan kepada pasien Tuan M? Pilihannya A. Anjurkan pada keluarga pasien untuk menggunakan masker. B. Anjurkan pada pasien untuk menggunakan masker. C. Anjurkan pasien lain untuk menggunakan masker. D. Anjurkan pasien untuk ke kamar mandi saat batuk. Atau E. Anjurkan pasien untuk menutup mulut menggunakan tangan saat batuk. Langsung kita bahas ya teman-teman ya. Di sini jawaban yang paling tepat adalah B ya. Jadi anjurkan pada pasien untuk menggunakan masker. Walaupun yang pilihan A ini benar juga, tapi yang lebih utama adalah pasien. Kalau yang A kan pada keluarga, tapi yang pertama kali yang intinya adalah si pasien harus menggunakan masker. Setelah itu baru keluarga. Nah, untuk yang C, pasien lain. Nah, pasien lain juga benar, sama-sama menggunakan masker. Tapi sekali lagi, intinya adalah si pasien Tuan M ini pertama kali harus menggunakan masker. Anjurkan pasien untuk ke kamar mandi saat batuk kurang tepat. Yang E, anjurkan pasien untuk menutup mulut menggunakan tangan saat batuk. Ini etika batuk ya kalau yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B ya. Pada pasien dulu untuk menggunakan masker, karena si Tuan M ini hasil pemeriksaan ronsen itu TB miliar, agar tidak menular atau agar tidak menginfeksi pada orang lain, sehingga meminimalisir rantai penularan TB pada keluarga dan pasien lain. Oke, bila mana ada pembahasan yang kurang tepat atau teman-teman bisa tulis di komen ya. Lanjut ya ke soal nomor 2. Perawat melakukan pengkajian dan mengukur lingkar lengan atas pada bayi Nyonya T. Baru lahir secara normal. Jadi partus normal nih ya si bayi Nyonya T ini. Nah, berapakah normal lingkar lengan atas pada bayi Nyonya T? A. 10 cm, B. 11 cm, C. 12 cm, D. 13 cm, atau E. 15 cm. Perawat bayi atau NICU atau perinatologi ya, PICU itu pasti sudah tahu nih. Ini jawaban yang paling tepat menurut WHO dan Kemenkes itu adalah lingkar lengan atas.
B ya, 11 cm itu menurut WHO dan Kemenkes. Kalau ada yang terbaru, silahkan tulis di kolom komentar untuk jawaban ini ya. Oke, langsung kita menuju ke soal yang ketiga ya teman-teman. Perawat D telah memasukkan ini ya, bukan menunjukkan ya. Perawat D telah memasukkan IV kateter ke vena. Jadi si jarum itu sudah dimasukkan ke venanya ya. Apakah prosedur selanjutnya yang tepat yang dilakukan oleh perawat D ini? A. Melakukan fiksasi. B. Menekan bagian atas vena. C. Memperhatikan keluarnya darah. D. Membendung dengan tourniquet. Atau E. Menghubungkan dengan selang infus. Oke teman-teman, pasti sudah bisa menjawabnya ya. Yang lebih tepat setelah memasukkan IV kateter ke vena adalah jawabannya yang C ya, memperhatikan keluarnya darah ya. Kalau yang A, melakukan fiksasi, itu berarti sudah selesai semua nih teman-teman ya, sudah dimasukkan ke vena, sudah lancar ininya darahnya, alirannya, baru dilakukan fiksasi. Menekan bagian atas vena belum tepat juga. Atau D, membendung dengan tourniquet, itu sebelum berarti ya, sebelum menusukkan. Atau E, menghubungkan dengan selang infus. Nah, itu setelah keluarnya darah. Jadi yang setelah memasukkan IV kateter ke vena itu selanjutnya adalah memperhatikan keluarnya darah keluar atau tidak. Karena memang kalau tidak kita lihat tidak keluar nih, berarti ada yang salah kan setelah memasukkan IV kateter itu. Jadi jangan langsung dihubungkan dengan selang infus dan diteteskan infusnya, cairannya ya, nggak boleh. Harus kita lihat dulu keluar enggak darahnya setelah memasukkan IV kateter ke vena itu ya. Jawaban adalah yang tepat C ya. Ini mungkin berhubungan dengan SOP atau prosedur yang tepat, prosedur menginfus ya, prosedur infus kateter ya, IV kateter ke vena. Langsung kita ke soal nomor 3 ya teman-teman. Nomor 4, maaf. Tuan S usia 30 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dan mendapatkan terapi nebulizer ya. Perawat ruangan telah menyalakan mesin nebulizer. Tindakan selanjutnya adalah yang tepat apa nih teman-teman setelah menyalakan mesin? Nah, yang A, menganjurkan pasien untuk melakukan teknik napas dalam lalu ekspirasi. B, menganjurkan pasien untuk melakukan napas dalam dan batuk efektif. C, observasi adanya reaksi alergi. D, memasukkan obat ke wadahnya. Atau E, menghubungkan sungkup nebulizer ke mulut atau menutupi hidung dan mulut sesuai posisi yang tepat ya, semipolar biasanya ya. Oke. Teman-teman, apakah sudah pernah melakukan? Pasti semua perawat sudah melakukannya ya. Kecuali memang masih mahasiswa, masih praktek. Tapi kan di praktek PKL mahasiswa juga pernah ya. Oke, langsung saja kita jawaban yang paling tepat setelah menyalakan mesin adalah E ya. Oke, kita bahas satu-satu nih teman-teman. Kalau menganjurkan pasien untuk melakukan teknik napas dalam lalu ekspirasi, itu adalah teknik relaksasi ya. Menghembuskan napas, tarik napas, menghembuskan napas. Terus pasien melakukan napas dalam dan batuk efektif, itu teknik batuk efektif. Kalau yang C, observasi adanya reaksi alergi setelah menginjek obat atau memasukkan obat ya, itu observasi adanya alergi.
memasukkan obat ke wadahnya. Nah, untuk yang D ini benar, ada benarnya, tapi sebelum sebelum nyalakan biasanya. Sebelum nyalakan baru memasukkan obat ke wadah si nebulizernya. Dan yang tepat adalah E ya. Setelah mesin dinyalakan, langsung kita hubungkan sungkup nebulizer ke mulut atau menutupi hidung dan mulut sesuai posisi yang tepat. Jawaban soal 4 adalah E yang paling tepat. Terus kita ke soal nomor 5 teman-teman. Nyonya B memiliki anak usia 14 bulan. Penkes atau pendidikan kesehatan yang dapat diberikan pada Nyonya B terkait tahapan perkembangan anaknya agar tidak cedera adalah: A. Menyediakan makanan bergizi. B. Memberikan minuman dengan susu sesuai usia. C. Menyiapkan MPASI atau makanan pendamping ASI, menjaga lingkungan dan menghindarkan barang-barang berbahaya, itu D. Atau E. Melakukan komunikasi dengan kata mama papa. Jawaban yang paling tepat adalah D ya, menjaga lingkungan dan menghindarkan barang-barang berbahaya. Karena usia dari 12 sampai 15 bulan itu merupakan tahapan perkembangan anak duduk berdiri dan latihan berjalan. Mengawaskan lingkungan dari benda yang berbahaya merupakan salah satu penkes yang penting untuk menjaga cedera pada anak usia tersebut. Oke teman-teman, cukup soalnya ada 5 saja ya, jangan banyak-banyak dulu sebelum ke soal berikutnya. Semoga informasi tentang latihan soal P3K ini bermanfaat buat teman-teman dan semoga lulus ya untuk P3K-nya. Kalau suka di like ya, share ke teman-teman semuanya, jangan lupa juga untuk di subscribe. Di Nurse. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.